Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma'idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansur man yasha' wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk
orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di sini kita bersama-sama dalam rangka memperingati hari pertama kita menyaksikan sebuah bangunan bersejarah yang merupakan simbol dari kebangkitan Islam ketika tahun 1453 ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, pahlawan dari Makkah. Dan tentunya juga mengapa bangunan ini menjadi salah satu yang teroriental, karena disinilah mungkin di saat itu ada seorang anak muda yang membuktikan bagaimana nubuah Rasulullah SAW, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah tidak pernah salah. Jadi kemudian sejarah bergulir, bangunan ini kemudian dialihfungsikan menjadi museum, dan alhamdulillah hari ini akan menjadi sholat Jumat pertama setelah 86 tahun fungsinya sebagai museum. Untuk lebih lengkapnya, sepertinya alhamdulillah sudah kita bersama dengan para guru kita dari sini. Ada Ustaz Budiah Zahria, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ada juga Ustaz Zaidul Akbar, salam Ustaz. Jadi Ustaz Muzamil, barusan kita juga dengar bagaimana lantunan surat Ar-Rum barusan ya, yang sepertinya membuat kita lebih yakin bahwa ayat-ayat Allah itu memang selalu terbukti benar, hanya waktunya saja ya. Tinggal bagaimana kita kesabaran kita menunggu. Dan juga rekan saya di sini Tengkurian Rekam Wisnu maksudnya. Baiklah, para Ustaz, kira-kira apa yang perlu kita maknai untuk hari ini, di mana sepertinya hampir semua umat muslim di seluruh dunia menunggu hari ini, karena hari ini merupakan hari kebahagiaan. Nggak tahu, walaupun kita bukan warga Turki misalnya, kita kok rasanya kayak nunggu juga hari ini. Kita rasanya kalau bisa ke sana, kita ke sana nih. Menarik tuh Mas Ari, mulai dari kita belakang Turki. Itu juga bukti nyata bahwa Islam ini sebenarnya tidak dibatasi oleh wilayah teritorial. Makanya dahulu Muslim itu bahagia ketika ada kebahagiaan Muslim di negeri lain, dan ikut bersedih ketika ada kesedihan Muslim di negeri lain. Contohnya ayat barusan itu, Ustaz Muzamil bacakan surat Ar-Rum. Jadi surat Ar-Rum kan ada ayat yang tadi begitu Allah berfirman tentang ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'is sinin, tentang kekalahan Romawi, tentang kekalahan Romawi kemudian Romawi menang. Ini sebenarnya kisah, bukan kisah yang Romawi setelah Nabi, tapi ini kan kisah Romawi ketika Nabi Muhammad dan para sahabat belum punya kekuatan. Posisinya masih di Mekah. Saat itu kan Nabi Muhammad bertarungnya ya langsung dengan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu lebih senang kalau yang menang adalah Persia. Muslimin, Nabi Muhammad itu mengajarkan ke sahabatnya lebih suka kalau yang menang adalah Romawi. Satu aja pertimbangannya, bahwa Romawi dengan Muslimin sama-sama ahlul kitab. Dan itu sebenarnya kan kaidah juga sebenarnya nyata, bahwa di Quran sendiri Allah SWT menyampaikan bahwa orang yang masyarakat yang paling dekat kasih sayangnya dengan kalian yang berkata bahwa kami Nasrani. Itu yang paling dekat, kalimat yang paling dekat kasih sayang dengan muslimin dibandingkan dengan Yahudi dan musyrikin. Kalau Yahudi musyrikin, Quran mengatakan bahwa mereka itu paling besar permusuhan. Karena itulah maka Nabi mengajari sahabat agar bahwa muslimin saat itu ada di pihak Romawi. Cuma Romawi itu kalau bertarung tuh dengan Persia kalah terus. Sampai kemudian turun ayat surat Ar-Rum itu, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Memang kalah Romawi itu. Tapi itu nanti fi bid'i sinin, dalam hitungan hanya 3 sampai 9 tahun saja Romawi akan menang. Dan itu kan sampai Abu Bakar As-Siddiq taruhan itu. Waktu itu taruhan belum boleh. Jadi belum dilarang sebagai persucian. Maka sampai taruhan itu. Dan dia menang. Quran tadi Mas Ari bilang
ternyata tidak ada yang salah. Nah, Quran Nabi itu tidak ada yang salah. Jadi begitu Romawi, nah di kemenangan Romawi itu yang menang Romawi, padahal hubungannya hanya sama-sama kita punya kitab. Kita nggak satu akidah tapi sama-sama punya kitab. Itu saja Quran mengatakan wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Hari itu orang beriman bahagia, senang sekali. Yafrah, senang sekali. Dan apalagi hari ini, begitu kan? Hari ini itu kembalinya azan di dalam Masjid Hagia Sophia dan akan kembalinya sholat di Masjid Hagia Sophia. Jadi kalau tidak bahagia, saya juga tidak tahu gimana kita bahagia ya. Nah, itu kan bahagia. Bayangkan saat itu saja yang bukan satu akidah itu. Pokoknya asal kita sama Quraisy itu sama-sama pokoknya taruhan kira-kira sampai menang nih, gitu ya. Jagoan kita kalau kita sendiri nggak ikutan sebenarnya gitu. Nah kalau ini bukan kita nggak ikutan, ini kita. Jadi memang membuktikan tidak ada urusannya dengan warga negara tidak Indonesia, tidak Turki, tidak negara manapun, karena ini Islam. Nah, gitu. Dan uniknya di sini mungkin ada sedikit, mungkin beberapa pendapat saja bahwa kita sepertinya ada juga yang mengatakan gitu ya, itu saya nggak bisa sebutkan dari beberapa komen bahwa kita dikalahkan secara online, dimenangkan secara offline. Belum lama ini Palestina dihilangkan dari Google, dibalas dengan Muslim ketika Hagia Sophia ini jadikan kembali masjid gitu soalnya. Jadi yang di dunia maya kita nggak dihitung, jadi dunia nyatanya mulai kanker. Jadi apakah ini ada pengaruhnya atau mungkin nggak sengaja atau gimana San? Ini sebenarnya kan hebohnya kemarin tiba-tiba Palestina hilang, tiba-tiba Hagia Sophia jadi masjid gitu. Jadi kayak dua yang menang-menangan. Kalau kita kan sebenarnya santai-santai aja, nggak ada di peta juga nggak apa-apa. Ini ada di hati kita juga, kotanya masih ada gitu. Betul. Ya dan memang nggak ada, kalau menurut saya nggak ada urusannya. Ada dua sisi. Pertama terlalu sederhana kalau taruhannya hanya di dunia maya. Itu satu. Dan muslimin dengan karakter keislamannya itu biasa hidup itu di dunia nyata, di ilmu apapun lah itu. Jadi nggak ada hitung-hitungan, itu hanya sifatnya isu itu. Kalau lihat dunia nyatanya apa, jadi paling ini mengurusi apa nih, ekonomi umpamanya gitu ya. Itu di atas kertas grafik ekonomi naik, tapi begitu lihat ke tetangga kanan kiri tetap nggak naik ekonominya. Itu kan masalah gitu. Nah, dalam Islam kita nggak makan kertas masalahnya. Bagaimana ekonomi masyarakat itu betul-betul bangkit. Sama, apalagi ini yang pertama. Jadi terlalu kecil kalau taruhannya hanya dunia maya itu. Satu yang walaupun itu sendiri adalah PR besar. Itu bukti bahwa muslimin masih kalah di dunia media. Nah itu PR kita ya. Satu yang kedua, kenapa itu bukan masalah pertarungan dengan dunia maya itu. Itu yang kedua adalah itu sudah janji Erdogan tahun 94. Saya baca itu majalah. Ya, saya dari dulu memang tapi saya baru langganan majalah itu tahun 98. 98 itu saya langganan majalah sampai 2002. Itu saya langganan majalah namanya majalah Mustama terbitan Kuwait. Itu majalah terbesar menurut saya untuk dunia Islam, jadi untuk yang bicara dunia Islam. Jadi mereka bikin ininya beritanya, headline-nya itu dari negara ke negara, termasuk Indonesia. Nah, tahun 94 dan masih ada, kalau kita cek di web mereka itu masih kita bisa download. Wawancaranya majalah Mustama Kuwait dengan Erdogan yang saat itu masih wali kota Istanbul. Jelas dia bunyikan, bahkan di judulnya bahwa akan kami kembalikan wajah Islam ke Istanbul dan akan kami kembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Itu janji dia tahun 94, tapi kan wali kota, ya kan belum bisa. 94, makanya saya bilang kan di video saya itu 94 dia berjanji, 26 tahun berikutnya sekarang alhamdulillah dikembalikan. Dia menunaikan janjinya. Menunaikan janji, ya itu kan. Ini menarik Mas, janji. Padahal mau mimpin pernah 5 tahun ya. Tapi karena muslim itu kalau dia berjanji kan, bagaimana caranya 26 tahun berikutnya ketika ada kesempatan ada ya. Benar-benar. Ini sebenarnya juga membuktikan bagaimana kebacaan dari tubuh Rasulullah ya. Sebelumnya juga sempat akan dibuktikan oleh Abu Ayyub sebenarnya. Betul. Karena kepingin dialah orang yang mestinya jadi ikut di situ. Ya. Di situ. Ini Masya Allah, tapi banyak sekali mungkin teman-teman juga di luaran yang mungkin sebenarnya secara
pemahaman mengenai Hagia Sophia ini baru tahu belakangan, Ustaz. Misalnya ketika ramai begini baru kemudian apa sih Hagia Sophia gitu, banyak yang baru mencari tahu. Termasuk juga mungkin teman-teman kita yang mungkin berbeda akidah yang merasa bahwa loh berarti gereja kita dirampok dong, itu salah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca dari urutan sejarah juga, Muhammad Al-Fatih ketika maksudnya perbedaan antara penaklukan dan juga penyerahan begitu tadi. Ditambah juga bahwa memang kalau nggak salah ini sudah diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih yang dibeli dari warga dan dari yang sebelumnya dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kaum muslimin. Nah ini banyak hal tentunya juga mungkin yang masih misleading. Orang tahunya baca di Google Hagia Sophia dibuat tahun sekian, ini adalah tempat peribadatan kepercayaan tertentu. Ketika di-conquer juga sebenarnya bukan kepercayaan itu yang menguasai saja. Perbedaan kepercayaan berbeda lagi. Kemudian dibandingkan dengan Sayyidina Umar ketika menaklukkan Palestina saat dulu, jangan tidak mengubah rumah peribadatan. Ini bagaimana Ustaz? Untuk menjelaskan satu persatu gitu. Kok beda ya, yang satu dirubah, yang satu enggak gitu. Iya, malah kemarin ada yang dipakai isunya itu untuk membenturkan Hagia Sophia dengan Masjid Al-Aqsa. Gitu, jadi gitu bunyinya. Kalau gitu muslimin juga jangan marah dong. Kalau Masjid Al-Aqsa diambil Yahudi. Itu kemarin gitu ceritanya. Nah, caranya antum jawab. Silakan. Dari sisi kesehatan tuh gimana? Kita kalau kita harus pada deg-degan emosi, nah itu gimana? Kesehatan hati. Jadi harus dijelaskan sedikit lah, teman-teman ya. Semua kita jelaskan sedikit tentang mendudukkan masalahnya itu. Jadi singkatkan gini, Hagia Sophia itu kan mulai dibangun besar-besaran. Sebelumnya sebenarnya disebutkan sudah jadi tempat ibadah mereka, cuma baru didesain dengan seperti yang hari ini itu mulai tahun 532 Masehi memang. 5 tahun lah pembangunan itu, disebutkan 5 tahun, kemudian itu dipanggilkan ada 2 arsitek ternama saat itu yang dia tidak bergaya Latin, makanya bangunannya nggak bergaya Latin, sehingga dia menjadi bangunan yang paling unik di Konstantinopel, karena memang arsitekturnya berbeda. Begitu bangun, kemudian terus sampai nanti ada sempat rusak, kemudian ditambah lagi, terus rusak sampai 3 kali kok itu pembangunan itu, sampai kemudian akhirnya terjadi setelah itu kan kisah panjang dia menjadi gereja terbesar Ortodoks. Saat itu bahkan menjadi bangunan terbesar di dunia juga gereja ini. Kemudian sebenarnya dalam sejarahnya dia sempat menjadi gereja Katolik. Kan itu sebenarnya kan pertarungan antara Konstantinopel yang ibu kota Romawi Timur, yaitu Kristennya Ortodoks, dengan Roma, yang merupakan ibu kota Romawi Barat yang Kristennya Kristen Katolik. Kan itu kan. Jadi pertarungannya kan keras sekali. Ketika Muhammad Al-Fatih itu ngepung Konstantinopel itu kan raja mereka, Raja Konstantin itu sempat minta bantuan ke Roma, tapi rakyatnya unik. Rakyatnya itu bilang begini, kami lebih suka melihat kopiah-kopiahnya orang-orang Turki daripada melihat topi-topinya orang Roma. Jadi masyarakat Ortodoks itu ternyata pertarungan dengan Katoliknya cukup serius. Makanya disebutkan di dalam sejarah itu sempat dia berhasil direbut oleh Roma, dan saya ingat saya mungkin hampir 60 tahun dia menjadi gereja Katolik. Kemudian direbut kembali, akhirnya menjadi Ortodoks lagi. Kemudian setelah itu barulah kisah tentang Muhammad Al-Fatih 1453 Masehi itu, yang itu sebenarnya sudah Nabi sampaikan kan, ya lebih dari 800 tahun sebelumnya itu Nabi sampaikan akan ditaklukkanlah Konstantinopel, yang diantara di dalamnya pasti ada Hagia Sophia itu. Itulah kisahnya kan, kemudian menjadi masjid. Jadi Mas Ali sampaikan dibeli, kemudian diwakafkan segala macam. Bahkan tidak dibeli, sebenarnya dibeli pun nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya, karena Muslim itu punya aturan. Negeri yang ditaklukkan itu ada 2 jenis. Ada namanya ditaklukkan dengan cara damai, sulh.
ada dengan cara anwah. Anwah itu pakai tarung dulu. Nah, Konstantinopel kita tahu tarung besar-besaran. Yang ditaklukkan secara tarung, maka otomatis semua yang ada di situ menjadi milik muslimin. Secara otomatis berbeda. Nah, beda dengan kalau damai. Nah, kalau damai itu maka muslimin tidak berhak mengambil keseluruhan, tapi tergantung perjanjian damainya kayak apa. Itu yang terjadi di Palestina sebenarnya. Umar bin Khattab itu kan ada yang bandingkan dengan Umar juga. Umar bin Khattab itu masuk ke Palestina memang itu damai, dibuka sama pemerintah tinggi mereka, serahkan kuncinya. Makanya kemudian perjanjian dengan Umar adalah mereka kebagian yang sekarang jadi gereja besar, gereja kiamat itu. Tidak semua diubah menjadi masjid. Bahkan Umar ketika itu sholat tidak mau di dalam gereja, tapi di luar. Salah satu alasannya adalah bukan karena di gereja saja, bukan. Salah satu alasannya adalah kata Umar, jangan sampai nanti jadi alasan orang setelah saya gereja ini dihancurkan jadi masjid karena alasannya Umar pernah sholat di dalam. Sampai segitunya, makanya itu makanya saya bilang Mas Wisnu, saya sering bilang kalau urusan toleransi jangan ajari kami. Kami akan ngajari Anda toleransi. Ini sampaikan. Nah, terus satu lagi adalah jadi hari ini itu judulnya sebenarnya bukan mengubah gereja menjadi masjid. Ini sudah masjid, ini hanya mengubah museum jadi masjid. Gitu kan, hanya ada orang yang mengubah ya kan dari masjid menjadi museum, kemudian ini bukan gereja pindah jadi masjid, ini mengembalikan fungsi masjid setelah sebelumnya museum. Terus satu lagi, kenapa sekarang akhirnya muncul perlawanan muslimin ketika adalah komentar tentang kekecewaan orang kenapa diubah jadi masjid. Ini kan tadinya gereja segala macam. Akhirnya yang terjadi apa? Muslimin membalas di media ya kan, dimunculkan data satu persatu masjid-masjid muslimin, ya kan, yang berubah jadi gereja, berubah jadi bar, berubah jadi bioskop film porno, berubah menjadi kandang babi, gitu. Muslimin karena kalah di negeri itu ya fair, ya sudah namanya kita kalah. Ya kan, masjidku kau ambil ya ambil. Nanti kalau kapan-kapan kita kembali urusannya lain. Kita azan lagi ya. Tapi seperti halnya kalau kita lihat sekarang negara, kalau kita lihat namanya Spanyol. Kalau namanya masih Andalusia berubah jadi masjidnya berubah, baru kita boleh marah gitu kan. Karena Andalusia udah berubah jadi Spanyol, maka ketika dia rubah tempat masjid kita jadi tempat beribadah yang berbeda, ya kita nggak ditaklukkan. Iya, jadi kita nggak otomatis dari mereka gitu. Betul. Karena ini namanya Turki, bukan namanya Konstantinopel, berarti memang sudah rights-nya. Betul. Dan kan 1453 itu kan muslimin sudah habis-habisan di Andalusia. Andalusia itu kan tahun 1296 itu muslimin sudah keluar, sudah habis. Jadi kota terakhir yang muslimin miliki itu Granada sudah habis. 92 ya, artinya masa ketika itu menjelang muslimin jatuh, itu tersisa kota yang terakhir adalah Granada. 1492 dan 1497 itu masjid-masjid ditutup di seluruh Andalus. Itu Muhammad Al-Fatih 1453. Jadi itu hampir sezaman. Makanya nanti di masa Sulaiman Al-Qanuni itu, ya kan, itu berarti posisinya apa? Cicitnya Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah kemudian banyak menyelamatkan muslimin dari Andalus itu, ya kan? Tapi masjidnya udah lepas. Gitu. Jadi muslimin dapat Hagia Sophia, gitu ya. Tapi muslimin kehilangan sangat banyak masjid di Andalus sampai hari ini kan. Masjid Raya Cordoba ya gereja, Masjid Raya Sevilla itu juga gereja besar di berbagai tempat. Waduh, sayangnya di tahun itu belum ada Instagram tuh. Gitu ya. Kalau ada gimana tuh? Kalau ada mungkin beda ceritanya. Banyak yang komen tuh. Belum ada Instagram, dan juga mungkin polemik ini baru muncul sekarang, nggak tahu bagaimana. Tapi ya efeknya inilah kedaulatannya dari itu sendiri kan, dia memang sudah menentukan itu Secara konstitusional ya, secara konstitusional itu sah maksudnya gitu. benar. Lagi pula ini secara konstitusional saja ada voting segala, ada segala macam, nggak tiba-tiba Dewan negaranya kan mensahkan, tetap malu bahwa itu kan berubah.
Gitu. Jadi bahasanya juga kita tidak boleh intervensi kalau kita bilang di negara ya Ustaz ya. Negara mereka kan punya hukum sendiri dan di negara kan sudah mengetok palu kalau itu berubah fungsinya. Nah sekarang kita juga kan ada peraturan internasional juga tidak boleh mengintervensi peraturan dalam negeri satu negeri gitu. Tapi netizen bisa. Makanya Karena netizen republik sendiri. Republik netizen. Ya, republik netizen dan lagi itu. kalau secara hukumnya kayak gitu, tapi kalau tadi Ustadz jelaskan secara ya penaklukan segala macam itu harus fair, itu fair banget sebenarnya, fair banget. Kita tidak pernah protes ketika Andalus kita udah diubah semuanya, kita kalah. Tapi ketika ini kita ya bahasanya kita juga menaklukkan ini, ya berarti harus fair dong. Kita sama-sama gitu ya maksudnya. Ya, berarti memang Ustaz benar juga bahwa kita kalah di media. Kalau di media Ya, ditutup ya kan bagian sana, bukan bagian sini kan gitu sepertinya. Iya. Ini menarik juga nih dengan Ustaz Zaidul ya. iya. Dan tadi menarik tuh. Ada karena kebaikan gorengan apa? Kasih kunyit ya. Ustaz, ini uniknya gini Ustaz. Ini tujuan pertama nih Ustaz di sana nih. Dengan kondisi seperti sekarang nih, kira-kira membahayakan ya untuk warga Turki ini. Pandemi ini kan sekarang masih gimana ya? Di sana kita nggak tahu pertumbuhannya sekarang masih tinggi atau enggak gitu ya. Tapi masih proses recovery, masih proses turun ya. Tapi ternyata sudah dibuka ya di sini. Dibuka udah dibuka. Sana kalau di sana pariwisata sekarang udah dibuka Ustaz. Yang saya tahu Bahkan itu yang bahkan kalau kita ke sana mau pulang di pusat positif ditanggung semua. ditanggung. Mau bulan depan tapi kita jalan tuh ke sana. Ada ya teman kita yang jalan ke sana. Jalan ke sana pakai apa namanya? Paket tour ke sana. Iya. Pandemi namanya. Baik, bismillah. Ya ini mungkin nambah aja ya, karena ini kan lebih ke arah sejarah. Tapi kalau saya lihat juga tadi di video dan viral video-video tentang masjid ini yang katanya hari ini pun sejak jam 2 tadi pagi masyarakat Turki sudah siap-siap sholat Jumat. Dari jam 2 Dari pagi. jam 2 pagi. Karena kalau salah beda 45 jam ya tidak sama mereka. Dia bersiap sholat, tapi sepertinya juga mereka masih melakukan protokol kesehatan. Karena saya lihat tadi juga masih berenggang juga, ya, kuliahnya. Yang penting kan sholat dulu, gitu. Renggangnya urusan belakangan lah, gitu kan. Syiar Islamnya dapat dan apa tuh namanya, Presiden Turki juga masih menggunakan masker, ya. Kalau saya pribadi lebih lebih melihat sisi keberkahan dan penjagaan dari Allah, semangat yang luar biasa dan kaum muslimin itulah imunitas terbaiknya. Boleh saya katakan itu dengan kecintaan mereka terhadap agama ini, terhadap kembalinya katakanlah simbol kejayaan Islam di partai ini ya, itu kan sebuah energi mungkin kembali ke psikologis kita itu kekuatan. Ya, para sahabat itu mereka bisa bergerak karena memang ada ada visi besar yang membara dalam diri mereka. Ya, itu mungkin sekarang kita lihat mulai tumbuh itu di masyarakat Turki untuk ini menjadi simbol kembali. Seperti itu. Jadi ya kalau saya bilang ya aman atau tidak aman, ya insya Allah aman dengan keberkahan dan penjagaan Allah sih. Ya. Karena orang-orang beriman itu sebenarnya sejatinya mereka orang-orang yang sehat. Ya. Karena Sehat ini. ya, dalam artian ya jika mereka melakukan ketaatan dan mematuhi perintah Allah dan Rasulullah pasti sehat. Itu bahasa saya selama ini ya. Karena ketaatan itu membuat sehat. Sehat apa? Ya sehat jiwanya, sehat hatinya, sehat kolbunya, sehat imannya. Baru raganya ngikutin. Karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang kayak siapa ya? Junaid itu kan kecilnya luar biasa gitu. Tapi semangatnya kan luar biasa sehingga akhirnya Nabi sendiri yang memangku beliau dengan kecilnya badan dia, Ustaz ya. Dan sahabat-sahabat lain yang badannya kecil-kecil, cuma berani menempuh pasukan itu kan berarti kan ruh mereka, jiwa mereka lebih besar daripada raga mereka. Maka nanti kan memberi perumpamaan ya satu sahabat itu berapa orang kan bisa merelakan 1000 ya. Ada istilah satu bernilai 1000. Ada satu sahabat Di itu sejarah istilahnya rajulun bi alf. Satu bernilai 1000. Seperti itu. Apa itu pengaruh itu? Tadi kita juga sempat ngobrol sama Ustadz ya, saya bilang kita ini ilmu masih setengah-setengah, apalagi keyakinan. Jadi kalau ilmu dan keyakinan para sahabat kita kan nggak bisa pungkiri lagi kan, begitu luar biasa saat ini membuat mereka jadi kuat ya. Iya, ada kan kalau ketika Nabi bilang Konstantinopel aja yang penakluknya adalah pasukan yang terbaik ya kan. Pasukan yang luar biasa itu kan di lapangan penaklukan itu yang memakan hari begitu lama ya. Itu kan lihat aja. Itu kalau pasukan biasa udah putus. Iya.
sudah nggak kuat Nggak itu, kuat. secara pembiayaan mungkin nggak kuat, secara fisik sudah nggak kuat. Muhammad Al-Fatih itu mecat salah satu komandan lapangan itu, waktu saat sedang berkecamuk. Disebutkan dia pecat ke komandannya karena Muhammad Al-Fatih bilang kurang berani kamu. Akhirnya dia buka ini ya, dia tutup mata sebelahnya, dia buka. Jadi matanya itu sudah tidak bisa melihat, sudah karena kena. Jadi maksudnya tidak berani itu bukan karena tidak bergerak, gitu. Ini sudah kehilangan matanya gitu. Tapi buat Al-Fatih tambahin lagi, gitu. Tambahin lagi. Makanya kan muncul pemikiran-pemikiran yang ini kan, yang luar biasa, yang narik kapal lewat apa segala macam. Itu secara fisik juga berbeda dong ya. Kayak begitu terjemahannya apa coba kan? Kapal gitu. Iya. Susah karena emang gen mereka sudah gennya udah terbentuk dengan tarbiyah Nabi, dan ya kalau mungkin Al-Fatih itu kan dengan semangat nubuah yang Nabi sampaikan. Iya, Kalau betul, orang Islam betul. kalau sudah dapat itunya, gennya itu membara. Iya. Jadi berarti motivasi wahyu itu Oh iya. itu sangat manfaat Sangat. buat kekuatan kesehatan fisik ya. Betul. Sampai gigi mundur loh. Jadi kalau nggak ada gigi mundur, jangan udah dapat nubuah yakin nih, Ah. nggak ada gigi mundur. Ya. Ini dikasih pasang rantai, impossible ini. Iya. Kapal laut biasanya buat naruh orang ya. Iya. Sekarang orang yang angkat kapal laut gini gitu. Dan yang paling luar biasa itu Mas Ari adalah memunculkan ide-ide yang nggak kepikiran. Ide, ya? Orang yang beriman dan tadi ya, dia punya semangat yang luar biasa dengan janji-janji Allah, itu ide-idenya kan brilian luar biasa dan nggak masuk akal kita. Kalau orang kita sekarang gitu. Nggak pernah dengar juga dari kajian antum Ustaz, yang antum bilang kalau misalnya coba deh rutinkan tahajud, itu insya Allah penyakit akan hilang semua. Berarti kan orang kalau secara logika bangun pagi bisa ini ya bisa. Cuman masya Allah itu kalau misal, tapi memang balik lagi Ustaz ya, memang kita juga harus yakin ya Ustaz ya. Iya. Kalau memang nggak ada yakinnya itu susah. Dasar dari iman kan itu kan, Iya. diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Iya. Jadi 3 komponen itu kalau hilang satu nggak bisa. Nggak bisa. Dan yang mereka sahabat-sahabatnya pahami itu kan ya keyakinan mereka itu kan luar biasa. Jadi kalau kata satu sahabat, saya nggak tahu lupa, mungkin saya lihat kalau agama ini mengikuti logika Ali ya bilang, harusnya bawahnya sepatu yang dirusak karena itu yang kotor. Iya. Yang dirusak kan atas sepatu. Atasnya. Dan kalau Rasulullah itu mengatakan dinding itu hitam, meskipun dinding itu putih, mereka akan ikut Rasul. Abu Bakar. Seperti itu keyakinan mereka. Iya, iya. Kan Al-Fatih juga produk dari keyakinan kan, Iya. dari iman yang kokoh sekali. Kayak dari sejak kecil kan ditanam oleh orang tuanya, oleh gurunya, tanam keyakinan bahwa ya orangnya kamu. Karena kan sampai masa mau Al-Fatih itu disebutkan sudah ada 11 kali pasukan sepanjang 8 abad itu untuk mencoba dan nggak tembus itu. Iya. Bahkan di zaman sahabat tadi itu kan, Abu Ayyub dari itu. Abu Ayyub sampai dimakamkan tidak jauh dari benteng Konstantinopel, dari pesan beliau. Jadi menarik juga itu. Jadi Konstantinopel itu walaupun penakluknya adalah Muhammad Al-Fatih, tapi ada roh jasadnya sahabat. Di depan. Nah iya di situ. Makanya diminta makamkan, saya sangat dekat, semampu kalian bisa mendekatkan jasad saya ke benteng Konstantinopel. Jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi memang itu bahasa kitanya itu ditumbali dengan fisiknya sahabat. Nabi dulu nginap di rumahnya Abu Ayyub loh kan. Pertama kali ke Madinah. Pertama kali ke Madinah, coba itu nggak sembarang orang. Iya, benar. Di usia tuanya masih jihad, ya. Usia berapa Ustaz? Sudah tua ya, berapa? Sudah tua sekali besok, makanya sampai meninggal di tengah di perjalanan itu. Tadi bukan karena dibunuh di situ, tapi Iya. karena sakit. Sakit, Oh. nggak ada bunuh. Waduh, tadi menyambung dari kata Ustaz tadi bahwa kalau logika yang dilakukan di bawah bukan di atas kan. Iya. Karena secara logika itu kapal laut nggak mungkin ikuti. Iya, secara Benar logika kan? Dan logika. Jadi impossible, berdoable gitu ya. Jadi Awal dulu ada sedikit Ada tugas berikutnya. Ustaz. diwakilkan Sabu dia. Silakan ya. Silakan. Ustaz. salah bukan kan. Jadi Ustaz mau langsung ke Jumatan ya. Ustaz langsung salah Ustaz. Pergi. Belum di tiket. Salah. Tapi beliau tadi juga jelaskan bahwa dengan ada kebahagiaan ini energi positif buat
kaum muslimin. Jelas. Dan itu pertolongan Allah ya, di tengah banyak masalah belum selesai. Palestina juga belum selesai sampai hari ini. Pandemi menambah masalah lagi. Tapi diadakan energi baru. Tapi memang pentingnya ya kita menekankan keyakinan dan maksudnya kayak misalnya kan udah banyak termasuk Abu Ayyub kan Ustaz, kan, dan ada beberapa pejuang-pejuang yang kita bilang kakek-kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga nggak tembus tuh gitu kan. Iya. Cuman tuh penting juga Ustaz, kayak kita memberi keyakinan kepada anak kita, ya kamu orangnya gitu. Ini nyambung kayak misal kayak Muzamil juga mungkin dari kecil memang ditanamkan sama orang tua untuk terus dekat dengan agama. Kalau kita memang dunianya gede banget. Kita baru sekarang. Mungkin Zamil bisa cerita dikit Iya. ya tentang gimana dulu sama ibu, maksudnya kan Zamil juga arsitek kan ITB kan? Iya. Ya, alhamdulillah saya lahir besar di Aceh. Memang di Aceh kan kita kenal daerah syariat Islam. Ya, alhamdulillah aja ada di lingkungan yang baik. Kecil-kecil disuruh ngaji, jenazah, gitu, TPA di sambil sekolah. Ya gitulah Bang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah arahkan yang baik-baik. Masya Allah. Terakhir kali ke Turki kawan? 2018 Oktober. Oh 2 tahun lalu ya? Iya. Alhamdulillah 2 kali ke Turki. Alhamdulillah. 2 kali ya? Pertama habis nikah seminggu, Hmm. Allah kasih rezeki bisa Sana. di sana. Alhamdulillah. Honeymoon di Turki. Masya Allah. Alhamdulillah makanya berkesan juga. Terus 2018 ada juga waktu memang jalan-jalan ke Turki ada program plus umroh gitu. Jadi bukan umroh plus Turki tapi ke Turki plus umroh. Umroh itu bonus. Iya umrohnya bonus, jadi dia transit dia karena pakai maskapainya Saudi ya. Jadi transit nggak nyampe sehari umroh. Alhamdulillah. Jadi cukup berkesan juga ternyata setelah habis trip dari Turki, wah masya Allah dapat kabar gembira yang menggembirakan kaum muslimin seluruh dunia, masya Allah. Muzamil ngeliatnya gimana nih? Lihat, ini kan kebahagiaan kita semua, gitu kan buat kita semua. Muzamil sendiri ngeliatnya gimana? Alhamdulillah masya Allah kalau ngelihat dari kacamata arsitek ya walaupun mungkin ya saya masih dibilang junior arsitek lah ya. Masya Allah ya, bangunan yang bersejarah, kokoh tapi begitulah Islam ya. Islami itu tidak bicara bentuk ya, bentuknya boleh apa aja yang sebelumnya fungsinya punya tempat ibadah agama lain, tapi begitu difungsikan menjadi tempat ibadahnya kaum muslimin untuk sholat, nggak dirusak, yang ada direnov, diperbagus malah. Jadi ada lukisan-lukisan misalnya Bunda Maria, nggak karena ini situs nggak dihilangkan, Nggak dirusak ya. nggak dirusak, cuma ditutup pakai tirai aja. Iya. Ini masya Allah ya, muslimin sangat menjaga itu. Dari segi arsitekturnya juga ketika kaum muslimin ditantang ya, mungkin Ustaz Budi lebih tahu ya. Ini bangunan Hagia Sophia ini paling gagah sepanjang peradaban. Muslimin nggak bisa niru, yang ada cuma bisa pakai aja yang udah ada gitu. Akhirnya dijawab oleh Mimar Sinan, dibikin masjid yang jauh lebih hebat lagi tandingannya, Blue Mosque, Blue Mosque ya. Ahmad Jami kan, kemudian ada Sulaimania. Kesana nggak waktu? Blue Mosque. Sempat kunjungin juga. Nggak, yang ke ini, yang ke masjid jawabannya Marsinan. Yang di Sulaimania. Di Sarimia. Belum. Itu di Edirne. Oh di Edirne, belum. Tapi yang Edirne yang Tadi, kirain dong. bukan. Kemarin tuh sempat mau ke sana sama Dimas. Oh nggak jadi. Nggak jadi, gara-gara waktunya nggak cukup gitu kan. Nah itu. Edirne lumayan jauh ya Sad ya? Lumayan. Edirne itu di wilayah Eropanya. Jadi di wilayah Eropanya dia, ya Eropa ya. Di wilayah Eropanya. Itu yang katanya masih banyak peninggalan ini ya Sad, Edirne itu ya? Banyak, masih banyak sekali. Edirne itu kota kelahirannya Muhammad Al-Fatih. Sekaligus dia ibu kota kedua Turki Utsmani, dan dia ibu kota sebelum ibu kota dipindahkan oleh Muhammad Al-Fatih ke Istanbul. Istanbul. Nah, masjid tadi yang sampaikan Muzamil tentang masjid jawabannya Mimar Sinan itu. Yang paling dibanggakan itu kubahnya itu. Kubah sebesar itu terus nggak ada tiangnya gitu. Nah itu oleh Mimar Sinan dijawab. Oh bisa saya. Makanya dari Mimar Sinan itu ada sekian banyak bangunan di wilayah Turki itu adalah karya Mimar Sinan. Masya Allah. Ya, Jadi menjawab tantangan maksudnya. menjawab tantangan. Jadi di Hagia Sophia itu sebenarnya bukan hanya babnya bukan hanya tadi gereja terus buat sholat bukan itu. Ada banyak hal yang menarik
menarik tadi sampaikan kan. Ya, arsitektur muslim itu tidak menghancurkan juga. Iya. Tapi mana yang tidak sesuai syariat itu yang dicoba apa namanya itu? Di kamuflase. Ya iyalah kamuflase. Yang penting gak kelihatan. Kayak itu kan salib-salibnya itu kan dipatahkan aja di Iya. cuma kan begini, ada salib kan ini dipatahkan yang kesininya. Jadi lurus aja. Jadi gitu. lurus kan. Iya. Gitu. Jadi indah aja, nanti mau dibikin apa kayak gitu kan masalah. Insya Dan akhirnya itu masjid masuk betul itu. Jadi Mimar Sinan membuat kubah yang lebih besar dibandingkan kubah di Hagia Sophia. Karena itu jawaban Mimar Sinan sebagai Iya. arsitek ternama saat itu kepada seluruh dunia, baik muslim ataupun non muslim, untuk menjawab bahwa muslim itu secara ilmu jos. Iya. Bukan hanya bisa menggunakan. Bukan hanya saja. menggunakan saja, itu jawabannya. Sampai pernah ada penelitian kan bahwa karyanya Mimar Sinan itu udah ada teknologi peredam gempa gitu di pondasinya di zamannya. Di zamannya. Masya Allah, baru tahu sekarang gitu. Belum lama inilah. Tapi menarik juga. Ya, jadi waktu itu waktu saya juga ke sana ketemu sama salah satu mahasiswa tapi orang Indonesia. Dia bilang apa di sini dia jurusan arsitek juga. Maksudnya kenapa kiblatnya dia harus ke sana? Dia nggak tahu juga. Itu betul ada ini kisi-kisi atau apa? Nah, Ya mungkin karena memang di sana kan peradaban Islam pernah berjaya di sana ya. Oke. Jadi memang ruhnya Islam apalagi di dunia sektor barangkali gitu. kalau nggak salah ada kampus ya, kampus arsitektur namanya pakai nama Mimar Sinan. Iya ada. Betul Oh ya? gitu. Cuma uniknya memang ya karena memang peradaban hari ini bukan peradaban kaum muslimin ya. Jadi ketika saya belajar dulu di bangku kuliah, jadi belajar sejarah perkembangan arsitektur mulai dari Yunani, Romawi, tiba-tiba kayak skip Lompat. 1000 tahun gitu. Kemudian musliminnya nggak ada. Jadi benar ya, semua itu skip 1000 tahun ya. Saya merasa ini satu. The Dark Ages itu ya. Iya iya. Tiba-tiba udah masuk ke Renaissance, sudah masuk Gotik, udah gitu aja. Kayak skip. Gitu ya. Ada arsitektur Islam itu pun cuma 2 SKS, mata kuliah pilihan, bukan Pilihan. Tapi masya Allah. Apa memang Islam pilihan? Pak? Jadi memang datanya semua di era itu di-delete semua. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melihat data itu. Nah, makanya pilihan. Iya, Kayak makanya. guru kita ini, masya Allah. Banyak pilihan ini. Aduh. Berarti kalau banyak orang yang nyangka bahwa kok ngoyo banget ya orang muslim tuh pengen banget bisa Hagia Sophia ini jadi tempat sholat. Padahal kan ibaratnya kayaknya dari kebanggaan, wah ini kan yang membuat bukannya orang muslim gitu, ibaratnya hebat dong karya kita gitu, sampai kalian tuh ngoyo banget mau ngambil itu. Sebenarnya berarti kalau kita lihat dari pembicaraan barusan bahwa Hagia Sophia ini semacam simbol kebangkitan yang pernah terjadi di muslimin menguasai 3/4 dunia saja. Kalau bangunannya aja mah di sana banyak lebih banyak, gitu kan? Banyak yang lebih besar, banyak yang lebih bagus sebenarnya. Oh iya. Dan ini cuma sebagai kayak semacam simbol yang ditunjukkan kebangkitan sebuah peradaban gitu. Betul betul. Karena kan ini simbol ini ya. Pertama dia memang simbol peradaban. Dia ada di ibu kota dulunya kan, Konstantinopel itu. Dia simbol satu agama besar, Kristen Ortodoks itu. Dia simbol negeri Konstantinopel itu kan. Kemudian bagi muslimin dia menjadi simbol yang besar ketika itu disebut Rasul. Itu yang paling penting itu. Iya, ya. iya. Nah, jadi karena disebut oleh Rasul, nah itu yang kemudian wah muslimin Konstantinopel itu disebut Nabi. Iya. Dan itu sudah jadi perbincangan di sahabat, itu yang membuat Abu Ayyub berangkat di usia tuanya kan. Iya. Gitu. Dan itu karena betul dia simbol besar. Jadi kalau babnya bangunan, misalnya banyak bangunan yang bagus-bagus ya kan. Iya. Masjid juga besar-besar gitu kan. Tapi karena ini simbol besar. Gitu. Dan muslimin melihat itu karena dia kan memang ini kan bukan tugas akhir kan. Karena Rasul pun ketika menyampaikan setelah ini sebenarnya masih ada berikutnya. Jadi selesaikan ini dulu baru berikutnya kan gitu Jadi kan. berikutnya belum jadi kalau ini belum selesai. Oh iya, iya. karena itu ada hadisnya. Gitu. Dan riwayat Ahmad tuh Abdullah bin Auf ditanya oleh apa namanya Abu Kubail, di orang setelah di zaman sahabat. Ditanya dan ternyata dari dulu perbincangan ini ada mana yang akan ditaklukkan muslimin duluan, Konstantinopel atau Roma.
jadi perbincangan karena kan dulu sampai sekarang sebenarnya bumi itu kan cuma Persia, Romawi. Nah di Quran tuh menariknya ada surat Ar-Rum, tapi tidak ada surat Al-Furs. Gitu. Ya, surat Romawi tapi nggak ada surat Persia, nggak ada gitu kan. Ternyata Persia itu memang perbincangan sudah selesai. Itu sudah Nabi doakan. Hancur. Ya, dirobek-robek surat Nabi, maka Nabi doakan mazakallahu mulkah, semoga Allah juga robek-robek kerajaan Persia. Maka Persia begitu selesai zaman sahabat udah nggak berdiri sampai hari ini, udah nggak ada sisanya. Nah, karena tadi kedekatan hati orang-orang Nasoro dengan Muslim itu ada kedekatannya, dan Kaisar Heraklius saat itu walau tidak masuk Islam tapi sangat baik memperlakukan utusan Nabi, bahkan ngirim hadiah, surat untuk Rasul ya. Didoakan juga oleh Nabi, jadi Muslim itu fair. Didoakan oleh Nabi, kata Nabi, adamallahu mulkahu, semoga Allah abadikan kerajaannya. Sampai sekarang Romawi ya masih ada, Romawi Barat ya kan, Romawi ada dua kan, Timur Barat itu doa Nabi. Jadi Nabi yang mendoakan supaya kerajaannya Romawi itu Allah abadikan, ada terus tuh. Belum Nabi loh doakan. Kenapa dia abadikan tuh teh? Loh, karena dia baik, kita balas baik. Oh iya. Gitu, Muslim itu gitu kan. Nah itu makanya terus begitu dia ditaklukkan oleh Muslimin pun perilaku Muslimin terhadap mereka juga baik. Ya kan, Al-Fatih punya aturan aman nameh itu, mengeluarkan satu keputusan kebijakan bahwa sikapi seluruh orang-orang Kristen Ortodoks dengan cara yang aman. Jadi tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai. Yang mau tinggal di sini dengan aman, dengan seluruh nanti difasilitasi negara. Yang mau keluar silahkan pergi dari sini, kita antar sampai lokasi dengan aman. Coba gimana ada peradaban itu ya? Sebenarnya penaklukan itu kalau dari sejarah semuanya di warga yang tertakluk itu juga dipelihara dengan baik saja. Dari zaman Khalid Al-Ayyubi begitu juga kan, dengan Umar, Sayyidina Umar juga begitu, Umar juga begitu. Itu kita tidak main bumi hangus, Mas. Kenapa? Tidak memainkan bumi hangus kalau Muslimin itu. Karena Muslimin kan rahmatan lil alamin kan, ya. Jadi kalau bumi hangus bagaimana rahmatan lil alamin? Sebenarnya ada yang mengatakan kan futuhat itu pembebasan, bukan penaklukan. Ada yang tidak pernah ditaklukkan. Pembebasan ya. Pembebasan. Dan itu betul kata beliau karena Quran sendiri bunyinya adalah inna fatahna laka fathan mubina. Di bahasa menggunakan kata fat. Jadi kalau Muslimin masuk ke sebuah negeri itu membuka. Nah, bukan menguasai. Quran mengatakan Allah berfirman ma anta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Jadi kamu Muhammad itu bukan musaitir. Kamu bukan penguasa, bukan menguasai. Jadi Muslimin kalau masuk negeri itu bukan menguasai, membuka. Makanya contohnya gini. Pertanian di Andalusia itu dulu sebelum Muslimin masuk itu setahun panen sekali, kadang-kadang malah nggak panen. Muslimin masuk itu dibuat setahun panen 3 kali. Jadi memang membuka, bukan cuma menguasai. Makanya kalau ada yang nanya gitu, bedanya apa Muslimin masuk ke negeri dengan penjajah masuk ke negeri? Kan Belanda masuk ke sini, Spanyol, Jepang apa itu? Bedanya apa? Itu bedanya. kalau penjajah sih ngambil ya. Ngambil, bawa pergi. Muslimin enggak, Muslimin membangun di situ kan. Coba lihat bapaknya gini, berapa banyak Muslimin di Indonesia negeri ini, Nusantara ini kehilangan buku-bukunya. Sekarang kita temukannya di mana? Di Leiden. Betul kan? Lah Muslimin itu bukannya datang ngambil pergi kan, tapi dari tempat lain dia bangun di situ perpustakaan, ya kan? Dia bangun di situ ekonomi, dia bangun di situ istana, dia bangun di situ segala. Inna fatahna laka fathan mubina. Yang itu dialog itu ya Salahuddin juga sama siapa saja waktu itu yang kami takut kalau misalnya kalian menguasai nanti kami akan dibantai, akan Dia bilang itu Salahuddin. ketika kami menaklukkan Yerusalem dulu, kami habiskan semua. Iya, habiskan semua. Misalnya begitu kan, makanya dia ketika nego sama Salahuddin, dia takut akan dilakukan. Bisa menjamin maksudnya gitu kan. Gitu kan, terus dia jawab kalau di film dia bilang I'm not those men gitu. I'm a Muslim, I'm Salahuddin.
makanya dia apa namanya, silakan tinggal di tempat masing-masing gitu kan, anak-anak dengan orang tuanya, kemudian tinggal bersama kami, nggak apa-apa. Itu kan jawaban yang di film, padahal udah film, itu yang di film gitu kan, karena bayangan mereka Itu film versi sana lagi. padahal itu kan Bruce Hollywood, Bruce Hollywood jadi Itu fair tuh. Itu fair. jadi keagungan itu pun saking apa namanya, saking agungnya sampai ditinggal juga di situ. Kenapa warga itu masih bisa tinggal di sana kan gitu. Kalau sekarang ya Ustaz, kalau kita lihat ini kan pada nunggu nih, pada nunggu Iya. di Turki, pada nunggu sholat Jumat, tadi udah jadi subuh gitu, Ustaz. Nah, Mungkin subuh kan. subuh sekarang subuh Udah lewat. Tadi subuh nih, jam 10. Oke. beda berapa jam misalnya? 5 ya. 5 jam, beda 5 jam. Jadi kalau di Malaysia adalah jam 5. Iya. Jam 5. Nah, apakah ini akan merubah pandangan mereka dengan Atatürk atau bagaimana? Kalau itu perlu proses ya, karena itu kan Atatürk Mustafa Kemal. ya Mustafa Kamal itu Mustafa Kamal yang bukan Atatürk. Enggak, ini saya punya cerita tentang itu masalahnya. Dulu saya waktu kuliah itu teman-teman saya dari Turki, karena kebiasaan di Indonesia kan belajar kalau nyebut Mustafa Kamal langsung Atatürk. Saya ngomong begitu di depan teman-teman Turki saya itu, Mustafa Kamal, dia langsung marah. Saya bilang gitu, jangan sebut Atatürk. Saya bilang kenapa? Saya tidak tahu tuh, lupa juga kalau Atatürk artinya Bapak Turki kan. Dia bilang sebut aja Mustafa Kamal. Oh, emang kenapa? Loh, emang kamu tuduh saya ini keturunan Yahudi? Nah itu bahasa beliau tuh, teman saya. Saya pikir ini juga. Mustafa Kamal ibunya Yahudi, Yahudi itu nama ya kan. Nah, makanya kalau di dalam sejarah Islam dicatatnya seperti bukunya Dr. Abdul Halim Uwais itu, dia menulis bahwa peradaban Islam terakhir Turki Utsmani itu yang menutup Yahudi. Itu bunyinya begitu. Karena Mustafa Kamal itu memang ibunya Yahudi, bukannya Yahudi. Jadi tapi dia dipotret berikutnya di hati masyarakat Turki kan disebut sebagai bapak Turki modern, tokoh perjuangan kemerdekaan gitu kan. Kita kalau ke Turki sama ket-ket kan, gimana ya kan, dia betul kan? Iya benar. Bahkan kita cuma menyesal sholat kita nih. Iya. Nah, mungkin satu lagi sih, kita kan sebagai Indonesia ini kan sebagai muslim terbesar ya. Nah ini apa seharusnya sikap kita Zat? Baik sebagai kaum muslimin, dan kalau mau boleh lagi sebagai negara ini gimana Zat Indonesia gitu? Tadi ayat yang dibacakan Muzammil tadi, wa yauma idzi yafrahul mu'minu bi nasrillah, bahwa jadi orang beriman itu bergembira di hari kemenangannya, ya kan? Bahkan itu kan sebenarnya bukan kemenangan muslimin, kemenangannya Romawi sama Persia itu kan. Cuma muslimin menang lawan isu aja, lawan Quraisy saat itu. Binasrillah, dengan pertolongan dari Allah SWT. Jadi, itu aja gembira. Iya, jadi artinya bahwa muslimin di negeri ini pun harus tetap sangat yakin pertolongan Allah itu hadir. Gitu. Kalau ingin tahu kapan pertolongan Allah itu hadir, Quran sudah menjawab. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan itu dekat gitu, dan kemudian tadi Ahmad Zamil juga baca surat Taubah yang kedua itu yang berbicara tentang masjid. Gitu, bahwa Allah SWT menyampaikan untuk mengurus masjid. Masjid itu kan Baitullah. Jadi bukan rumah kita, rumahnya Allah. Jadi diaturnya harus pakai aturan Allah, bukan aturan kita. Nah, surat Taubah itu mengatur tentang siapa sih yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah. Itu sampai disebutkan kan, "Amanah billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah." 5 syaratnya untuk menjadi pemakmur masjid. Apalagi DKM-nya, ya kan? Itu malah yang ngurus. Ya kan, kalau Indonesia disebutnya Dewan Kemakmuran Masjid. Harus beriman pada Allah, hari akhir, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ini syarat mendirikan negara. Oh iya. Nah, betul ya. Nah, makanya penting tuh. Indonesia sudah waktunya memang untuk makmurkan kembali masjidnya tuh. Iya, makmurkan masjidnya. Bergembira dengan kembali masjid ya sudah. Peradaban selalu berawal dari masjid. Peradaban selalu berawal dari masjid. Karena peradaban sosial dari masjid. Catat. Masya Allah. Tapi mau
Itu repost ya. Ada repost. Benar sekali ya. Jadi kadang-kadang ada masjid yang tidak di manajemennya dengan nafas yang sama itu banyak sepi. Iya. Banyak kan nggak berjalan, DKM-nya nggak ada segala macam. Jadi masjidnya juga kayak DKM ada, cuman nafasnya itu ya yang harus di benar-benar. Ya, dan sekarang juga pertumbuhan kaum muslimin di seluruh dunia ini sekarang mungkin bisa dibilang tertinggi di dunia. Nah, itu Iya, pertumbuhan ya. tertinggi di dunia. Baru kemarin dapat dari CNN CNN apa namanya Eropa. di Eropa, di London itu sekarang apa namanya anak mudanya itu udah banyak yang memeluk Islam. Nah, gitu. Jadi mungkin sekarang lagi tumbuhnya peradaban Muslim. Mungkin ya dengan banyaknya fitnah yang berada, mungkin orang pengen tahu kan ya. Iya. Kemudian belajar malah mendapatkan apa hidayahnya di sana mungkin. Gitu. Alhamdulillah kalau Ini ada masanya memang Muslim ini kekurangan masjid. Ya kan? ada masanya sebetulnya. Iya. Sekarang sebenarnya juga sudah mulai banyak keluhan di negara-negara yang mendirikan masjid tidak mudah. Muslimin perlu masjid. Nah, sementara ketika muslimin perlu masjid, ada agama-agama lain yang sudah sepi jamaahnya, dia jual tempat ibadahnya. Dibelilah sama muslimin, kan begitu. Ya itu. Makanya ini Islam ini agama yang dibilang tadi lagi bertumbuh. Jadi ini bukan agama yang bangkrut. Agama yang bangkrut Allah. Saya tahu ya, di Indonesia pernah lihat nggak ada masjid dijual for sale gitu. Nggak ada. malah orang ngasih buat masjid kan? Gitu ya? Iya. Nggak ada kan? Gitu. Coba pergilah kemanapun. Banyak sekali tempat ibadah lain dijual. Benar. Gitu. Ya banyak, baru baca lihat juga tuh yang di Hamburg ada satu toko peribadatan Jerman yang ditinggalin jemaahnya, kemudian terbengkalai, nggak dipakai, kemudian community Islam datang untuk dibeli jadi masjid. Lupa jadi masjid. Di situ baru ada protes. Padahal dibeli ya. Padahal dibeli satu. Dulu terbengkalai nggak ada yang ngurus, gitu terapkan di Jepang nggak terurus. Dan nggak ada Ini ada masalah. Jadi jadi masjid, ketika jadi masjid besar baru kemudian banyak protes tentang seperti itu. Ya begitulah mungkin ya. Kalau nggak ada ujiannya nggak rame kan. Biar tambah kokoh. Biar tambah kokoh. Alhamdulillah, berkongsi nih. Bisa lahir Ustaz. Hari Pak Wisnu, Pak Hari, Masya Allah, Ustaz Jamil, luar biasa nih teman hari ini, teman-teman bisa menyambut Jumat perdana Iyalah. kan di Masjid Raya Masjid Jami Hagia Sophia setelah 86 tahun tidak lagi dibenarkan ada dan sholat di dalam. Ini kalau yang teman-teman pada mau nungguin apa namanya benar-benar kejadiannya berarti di Indonesia sekitar jam berapa? Ya otomatis mungkin sekitar sore jam 5. Oh jam 5 ya? Oh iya 5 jam. Mungkin Di jam teman yang di sana jam 1 baru sholat. Oh jam 1 jam 6 berarti ya? Ya sekitar jam Jadi jam 6 sana. Pagi. Sebenarnya kita ini sudah kontak teman-teman di sana. Ya teman Indonesia di sana yang sebenarnya siap live gitu. Oh Masya Allah. Ya ada siap live dengan kita. Cuma ini sekarang habis subuh nih Mas. Masuk subuh ya. Oh masih lama di sana menjelang subuh ya Ustaz. Ya karena madzhab Hanafi. Hanafi. Madzhab Hanafi itu kalau subuh memilih istiror namanya. Oh tunggu ini Itu agak terang. ya. Nah, kalau madzhab Syafi'i di kita itu nunggu itu walas itu lebih masih gelap. Oh. Kalau madzhab Hanafi memilihnya agak terang. Kalau masjid udah kelihatan mukanya lagi. Iya betul. Berarti kalau mau nungguin nanti sorean teman-teman. Iya. siapa Nah, tahu. mungkin nanti sore bisa telepon lagi bisa Wah. kita live lagi. Bagaimana Jumatan di sana ya kan? Bagaimana bahagianya di sana? Ya, insyaallah. Baiklah kalau gitu teman-teman semuanya sekarang kita rasakan bagaimana indahnya dan nikmatnya Jumatan di Turki dengan Jumatan kita sekarang. Jadi sebenarnya kita akan Jumatan, teman-teman semua siap-siap untuk Jumatan untuk hari ini rasakan seperti kebahagiaan itu ya. Waduh, itu seperti apa gitu. Jadi jangan biasa-biasa aja juga gitu. Nanti flat-flat aja lagi kan. Tapi alhamdulillah ya waktu ini kita habis kami mendapatkan ilmu dari Ustaz Budi juga, banyak sekali ilmu dan pengetahuan kita mengenai apa sih yang kita perbincangkan dari kemarin sempat viral, jadi baru Hagia Sophia orang baru tahu dari Google, baru cerita, kemudian ada mungkin anggapan gimana segala macam terungkap sudah. Sekarang ini mudah-mudahan tidak ada salah paham lagi dan mudah-mudahan kita bisa hidup berdampingan ya
dengan baik ya, dan saudara-saudara kita di Turki juga bisa merasakan indahnya hubungan itu, juga Indonesia juga seperti itu. Kayaknya kita pamit dulu sebentar kan ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Program manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dari wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Hari ini sedang berbahagia orang beriman. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semua pulang lagi semua di rumah ya. Nah, kalau Ustaz, mungkin ada doa penutup. Boleh kita tutup, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melihat kemuliaan Islam dan Muslimin insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari pandemi ini. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kepada muslimin perlindungannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik aduwaka aduwal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muslimina fi kulli makanin wa zaman ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.